Pernah kepikiran nggak, gimana sih para filsuf itu bisa sampai pada pertanyaan-pertanyaan super besar tentang hidup, alam semesta, dan segala isinya? Nah, jawabannya itu ternyata bukan dari hal yang rumit, tapi justru dari alat yang paling dasar yang kita semua punya, bahasa. Oke, yuk kita bedah bareng gimana para pemikir hebat ini menggunakan kata-kata untuk membongkar realitas. Dalam penelusuran kita kali ini, kita akan dipandu oleh sebuah karya klasik, judulnya Pengantar Filsafat oleh Louis O. Katsoff. Buku inilah yang bakal jadi kompas kita buat ngertiin cara kerja pikiran seorang filsuf. Ini pertanyaan yang penting banget kan? Kadang pertanyaan-pertanyaan besar itu rasanya bikin pusing duluan. Tapi para filsuf ngajarin kita kalau jawabannya itu seringkali ada di pemahaman kita soal alat yang kita pakai buat berpikir itu sendiri. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari alat utamanya filsafat, terus kita pahami aturan mainnya, kita lihat blok-blok pembangun realitas yang mereka pakai, dan terakhir, gimana caranya mereka nentuin sesuatu itu benar atau salah. Yuk, masuk bagian pertama. Jadi, sebelum kita bisa mikirin ide-ide yang rumit, kita mesti paham dulu alat utama kita. Dalam filsafat, alat itu ya bahasa. Dan ini bukan cuma buat ngobrol loh, ini adalah fondasi dari pemikiran itu sendiri. Nah, kutipan dari buku Katsoff ini benar-benar jadi intinya. Artinya, buat seorang filsuf, proses berpikir dan proses berbahasa itu nggak bisa dipisahin. Kata-kata itu bukan cuma wadah buat ide, tapi kata-kata itulah instrumen buat ngebentuk idenya. Analogi ini pas banget kan? Coba bayangin, satu kata aja salah tempat atau satu definisi yang kabur, itu bisa bikin seluruh argumen filosofis ambruk. Itulah kenapa para filsuf itu kayak terobsesi banget sama yang namanya kejelasan dan ketepatan bahasa. Oke, jadi kalau bahasa itu alatnya, gimana cara pakainya yang benar? Ya kita harus paham aturan mainnya. Dan dalam bahasa, aturan yang paling mendasar itu adalah soal makna. Filsafat itu membedakan dua jenis makna utama, semantik dan pragmatik. Gampangnya, makna semantik itu definisi kamus, arti harfiah yang nempel di kata itu sendiri. Sementara, makna pragmatik itu soal gimana artinya bisa berubah, tergantung siapa yang ngomong ke siapa, dan dalam situasi apa. Biar lebih kebayang, kita pakai contoh yang nyata banget dari buku Katsoff. Sebuah kata yang kelihatannya sederhana, tapi maknanya bisa beda banget. Secara semantik, atau kalau kita buka kamus, polisi itu definisinya jelas dan netral. Ini definisi yang ya kita semua setujulah secara umum. Inilah apa kata itu. Nah, disinilah letak serunya di makna pragmatiknya. Buat seorang pengunjuk rasa yang lagi berhadapan sama barisan polisi, kata polisi itu bisa jadi nimbulin rasa cemas atau perlawanan. Tapi buat orang yang baru aja kemalingan dan lihat mobil polisi datang, kata yang sama itu justru berarti harapan dan rasa aman. Satu kata yang sama, tapi rasanya beda total. Jadi, ini poin pentingnya. Perbedaan semantik dan pragmatik ini bukan cuma teori di kelas, ini terjadi tiap hari di iklan, di pidato politik, bahkan di obrolan kita sehari-hari. Kalau kita paham ini, kita bisa jadi pendengar dan pemikir yang jauh lebih kritis. Oke, kita udah punya alat yang presisi, dan kita udah tahu aturan mainnya. Sekarang, mari kita lihat apa yang dibangun oleh para filsuf dengan alat itu. Konsep-konsep inti yang jadi fondasi cara kita memandang realitas. Konsep paling dasar dan paling luas dari semuanya adalah yang ada, atau being. Ini istilah paling umum yang bisa kita bayangkan. Pokoknya kalau sesuatu itu bisa Anda pikirkan, entah itu nyata atau khayalan, berarti dia termasuk dalam kategori yang ada. Ini nunjukin betapa luasnya konsep yang ada. Ia berfungsi kayak label paling umum yang bisa kita kasih. Ini titik awalnya untuk mengelompokkan dunia. Entah itu sekelompok warga negara, hewan yang bisa berpikir, atau organisme hidup, semuanya punya satu kesamaan. Mereka ada. Berikutnya adalah kenyataan atau reality. Nah, ini sedikit lebih spesifik dan disinilah perbedaannya jadi menarik banget. Sesuatu itu nyata kalau bisa kita tangkap baik dengan mata, telinga, atau bahkan cuma dalam pikiran kita. Ini contoh yang sempurna dari buku Katsoff. Kalau Anda mimpi tentang seorang wanita, citra wanita itu adalah sebuah kenyataan dalam mimpi Anda. Dia nyata sebagai sebuah gambar atau ide. Tapi, apakah dia aktual? Tentu tidak, karena dia nggak benar-benar ada di dunia fisik. Ini perbedaan yang krusial. Nah, sekarang kita sampai di eksistensi. Kalau wanita dalam mimpi tadi nyata tapi tidak aktual, maka eksistensi ini bicara soal keaktualan itu. Eksistensi berarti sesuatu itu ada di ruang dan waktu yang spesifik. Meja di depan saya, kursi yang saya duduki, ini semua punya eksistensi. Mereka bisa kita alami secara langsung. Dan yang terakhir, ada esensi. Gampangnya, esensi itu adalah keapaan dari sesuatu.
Ini adalah definisi inti yang bikin sesuatu jadi dirinya sendiri, dan bukan jadi hal lain. Contoh, segitiga ini ngebantu banget. Apa sih yang bikin segitiga jadi segitiga? Ya karena dia punya 3 sisi. Itulah esensinya. Esensi ini nggak peduli segitiganya digambar, dibayangkan atau dibangun dari kayu. Definisinya tetap sama. Oke, jadi kita udah punya definisi buat ada, nyata, eksis, dan esensi. Terus gimana kita pakai semua ini? Nah, ini membawa kita ke langkah terakhir. Gimana seorang filsuf memutuskan sebuah pernyataan tentang realitas itu benar atau salah? Prosesnya itu metodis banget. Langkah pertama, soal bahasa, pastikan dulu semua orang sepakat sama arti katanya. Langkah kedua, soal esensi, cek apakah pernyataan itu benar secara definisi, kayak segitiga punya 3 sisi. Langkah ketiga, soal eksistensi, cek apakah klaim itu cocok dengan pengalaman kita di dunia nyata, di ruang dan waktu. Jadi ini dia pelajaran terpentingnya. Buat seorang filsuf, kebenaran itu bukan soal opini atau perasaan. Kebenaran adalah kesimpulan yang didapat lewat proses analisis bahasa, logika, dan verifikasi bukti yang super teliti. Kita udah lihat gimana bahasa itu membentuk pikiran, gimana makna bisa berubah, dan gimana konsep-konsep dasar kayak eksistensi dan esensi itu didefinisikan. Sekarang, pertanyaannya kembali ke Anda. Ada nggak sih keyakinan yang Anda pegang yang mungkin cuma nyata di dalam pikiran, tapi sebenarnya nggak punya eksistensi di dunia luar?